warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa alfa salamatu. Wa alfa nikmati. Wa alfa kuwati. Wa alfa fi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba. Berilah surgamu, ya Allah, untuk almarhumah ibu hamba yang sudah melahirkan hamba. Dan hamba memohon, pertemukan hamba dengan ayah kandung hamba, ya Allah. Hamba rindu dengan beliau, ya Allah. Hamba rindu dengan beliau, ya Allah. Berilah kesempatan hamba untuk memenuhi panggilanmu ke tanah haram. Hamba rindu Rasulmu, ya Allah. Kabulkanlah semua permintaan hamba, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi intinya begini, adab dan perilaku kitalah yang akan menentukan kita akan menjadi apa, kita akan menikah dengan siapa, dan kita akan berteman dengan siapa. Mulai sekarang kita tekadkan, kita ini harus menjadi orang yang baik menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan orang yang baik pula. Amin? Amin. Sekarang Ustazah mau bertanya, kenapa akhlak dan adab itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Tunjuk jari, nah. Mbak Bayi, nih. Ya, Reka? Inai aku, leh? Kenapa adab atau akhlak itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena dari adab itulah kita akan tercermin kualitas diri kita. Dan dari akhlak itu pula orang lain akan bisa menilai sejauh mana kualitas diri kita. Maaf Pak Kiai, mohon ini diterima. Anggap saja saya mensucikan semua harta saya yang saya miliki. Maaf Pak Basri, kali ini saya tidak bisa menerima sumbangan dari Pak Basri. Apa ada yang salahkah dengan saya? Tidak ada yang salah dari Pak Basri. Saya cuma
tidak enak hati menerimanya. Sudah banyak Pak Basri memberikan dana kepada pesantren kami. Apa tidak sebaiknya kali ini Pak Basri memberikan donasi kepada pesantren lainnya yang lebih membutuhkan, Pak Basri? Ada pepatah yang mengatakan, man bila adab kazubab. Manusia yang tidak berakhlak atau beradab bagaikan katingalo. Maaf Pak Kiai, maaf. Dana ini sengaja saya siapkan khusus untuk pesantren Pak Kiai. Kalau pesantren lain, sudah ada anggarannya tersendiri yang sudah saya siapkan. Niat saya, dana ini untuk mensucikan harta saya yang mungkin bukan hak saya. Atau ada khilaf saya yang saya tidak tahu. Dede, ini bukan hasil dari korupsi atau kejahatan. Jadi, mohon diterima saja Pak Kiai. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf Pak Basri. Pak Kiai, kalau Pak Kiai menolak pemberian saya yang tulus ini, itu artinya Pak Kiai sudah mengecewakan saya. Baru dari WC, dia nempel di makanan kita. Dia nempel di minuman kita. Cium, dia nempel di hidung kamu. Mau kalian seperti lalat? Bagus. Ya sudah, sekarang Ustazah mau kasih materi baru tentang misteri Al-Quran. Begini Pak Basri, yang di sebelah sana itu baru saja selesai dibangun. Itu untuk keperluan para santri, dana dari Pak Basri. Nah, ini musola juga baru saja selesai dibangun Pak Basri. Dananya juga dari Pak Basri. Subhanallah. Pak Basri. Pak Basri. Maaf Pak Kiai, saya cuma kagum dengan semangatnya Kia. Maka dari itu saya sudah menganggap Kia sebagai anak kandung saya sendiri. Alhamdulillah, musola terisi. Sekarang mereka sholat di sini. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf Pak Kiai. Masya Allah. Ada apa Pak Basri minta maaf? Pak Kiai tidak keberatan kalau saya menikahi Kia. Kalau Pak Kiai keberatan, saya bisa maklumi Pak Kiai. Tidak. Tidak Pak Basri, saya tidak keberatan. Nanti saya akan sampaikan sama Kia, biar dia sendiri yang memutuskannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya senang mendengarnya. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kia. Kamu dibungkusnya saja cantik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu memperlakukan Abi seperti orang tua kandung kamu sendiri. Padahal tidak mungkin Abi bisa menggantikan posisi orang tua kamu sendiri, Nak. Tidak, Abi. Semua kebaikan Abi tidak bisa digantikan dengan siapapun. Kia tidak tahu kalau tidak ketemu Abi,
nasib Kia sekarang ini seperti apa? وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم. Abi, Bacaan Al-Quran kamu, nak, sudah mendekati sempurna. Subhanallah. Abi bangga mempunyai anak seperti kamu, nak. Suaramu merdu dapat melembutkan kerasnya hati orang yang mendengarnya, nak. Kalau saja 15 tahun yang lalu tidak terjadi kecelakaan, nak. Mungkin Zizi sebesar dan secantik kamu sekarang. iya Abi. Kia yakin Kak Zizi sudah senang di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat yang indah di sisinya. Maka dari itu, nak, Abi sangat mengharapkan agar kamu bisa menggantikan posisi Abi memimpin pondok pesantren ini. Insya Allah Abi. Alhamdulillah, terima kasih atas anugerah ini ya Allah. Kia kan masih belum yakin karena ilmu yang Kia miliki belum seberapa tinggi, Bi. Insya Allah kamu bisa menjalaninya, nak. Kamu itu sudah pantas untuk menggantikan Abi, nak. Pondok pesantren ini bukan cuma tempat memberi dan mempelajari ilmu. Pondok pesantren ini juga sebagai tempat pengobatan rohaniah berdasarkan Al-Quranul Karim. Kita harus menyadari, kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa kuasa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi Ki bagaimana dengan takdir, Bi? Takdir adalah ketentuan Allah yang harus dijalani manusia. Tapi takdir bisa dirubah dengan kekuatan doa. Kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, maka terjadilah. Subhanallah. Dengan kekuatan doa, Bi. Waktu kecil, Kia ingin sekali bisa memenuhi panggilan Allah ke tanah haram.
Malam, Abi. Abi dari mana? Pagi-pagi sudah keluar. Biasa, keliling-keliling bari basah. Sebentar, Kia bikinkan teh dulu ya. Sebetulnya ada yang Abi ingin bicarakan, tapi Ada apa, Abi? kemarin siang Pak Basri itu datang ke pondok pesantren. Dan dia memberi amanat kepada Abi. Dia mau melamar kamu sebagai calon istrinya, Kia. Tapi Abi tidak beri keputusan apa-apa. Karena masalah jodoh, Abi sebagai orang tua cuma bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kamu dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jodoh yang terbaik untuk kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho mempertemukan Kia dengan calon suami Kia yang akan menjadi imam untuk keluarga Kia nanti. Kia, sekarang kamu ini sudah dewasa. Abi cuma bisa mendukung yang terbaik yang akan kamu lakukan. Iya, Abi. Insya Allah siang ini Pak Basri akan datang kembali ke pondok pesantren. Dan dia akan menanyakan apakah diterima atau tidak lamarannya. Jadi Abi minta jawaban dari kamu, Kia. Insya Allah, Abi. Kia akan memberikan jawaban yang terbaik untuk Abi. Tapi Kia minta waktu sebentar ya untuk berpikir. Iya, Kia. Iya. Abi mengerti. Memutuskan perkara pernikahan bukan soal gampang. Abi sarankan kamu sholat istiqoroh. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kamu mendapat jalan yang terbaik ya. Amin. Abi betul. Pernikahan bukan untuk sementara. Tapi sampai akhir hayat. Kia juga berharap Kia menikah hanya sekali dalam hidup Kia, Bi. Coba kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Lepaskan tangan saya, Pak. Kita belum muhrim. Apa kata orang nanti? Iya, maafkan saya. Tapi jangan panggil saya Pak. Panggil saya Dae. Karena sebentar lagi kamu akan jadi istriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Kiai. Saya tidak bermaksud untuk mengungkit apa yang sudah saya berikan pada pesantren ini. Saya tulus Pak Kiai. Tulus. Saya hanya berharap bisa menikah dengan Kia. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Basri. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Karena keputusan ada di tangan Kia. Dan saya harus mempertimbangkan
bagaimana perasaan Kia? Karena dia yang akan menjalaninya. Tapi setidaknya Pak Kiai bisa memberikan pengertian dan gambaran bagaimana diri saya dan tentang niat baik saya ini. Ya. Maaf Pak Kiai, saya tidak bermaksud untuk minta balas jasa. Saya hanya minta pengertian dari Pak Kiai. Saya sudah berumur dan belum beristri. Saya yakin Pak Kiai pasti tidak akan tega melihat keadaan saya seperti ini. Saya berjanji akan membahagiakan Kia, lahir dan batin. Semua harta saya akan saya sumbangkan agar pesantren ini menjadi pesantren yang megah. Bagi saya harta bisa dicari. Tapi pasangan hidup dan cinta sejati sangat sulit untuk saya temukan. Maaf Pak Basri, jangan Bapak kait-kaitkan antara lamaran, harta, dan pondok pesantren ini. Pak Basri, saya tidak pernah bermimpi, bahkan berharap agar pesantren ini megah. Apa artinya pondok pesantren megah? Kalau santrinya tidak berkualitas dan berakhlak mulia Pak Basri. Tapi Pak Basri harus ingat, Kia adalah segala-galanya bagi saya. Saya pulang Mi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Abi tidak salah pilih memilihkan Pak Basri sebagai calon suami kamu. Di samping Abi berhutang budi pada dia. Menurut Abi, Pak Basri adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang penuh tanggung jawab. Jadi insya Allah, Pak Basri itu akan menjadi imam dalam keluarga kalian kelak. Iya, Abi. Insya Allah, Kia kasih tahu Abi jawaban yang terbaik. Kia tidak mau mengecewakan hati Abi. Yang sudah begitu tulus membesarkan dan merawat Kia. Kalau tidak ketemu Abi, Kia tidak tahu nasib Kia sekarang ini. Terima kasih, Abi. Kia tidak bisa membalas semua kebaikan Abi. Kecuali berbakti kepada Abi. Itu artinya Kia tidak bisa menolak lamaran Pak Basri. Kia tidak mau kehilangan orang yang Kia sayangi lagi, Bi. Kehilangan Abi, Kehilangan santri-santri, kehilangan semua yang ada di pesantren ini. Abi. Kia begitu sangat mencintai Abi. Kia bersedia menikah dengan Pak Basri. Syukur Alhamdulillah. Semoga Pak Basri juga mendoakan dirinya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apabila seorang laki-laki ingin menikah, semoga mendapat berkah dalam perkawinannya kelak. Allahumma inni as'aluka min khairiha
خير ما جبلتها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها. آمين. Saya terima nikahnya Al-Waqiah binti Daengkule dengan mas kawin 1,7 kg emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu tidak? Saya memimpikanmu sudah lama sekali. Kenapa bisa, Deng? Tentu saja bisa. Karena dari sekian banyak istri-istri yang saya sudah nikahi, cuma kamu yang belum pernah saya temukan. Deng sudah menikah? Ya, bahkan lebih dari satu. Jadi Deng mempermainkan pernikahan. Bukan mempermainkan pernikahan. Saya cuma memainkan istri-istriku seperti mainan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Daeng. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Nanti kau juga terbiasa. Sini. Istri-istriku. Ayo, let's play. Oke, suamiku. Kia, mau. Sini, Kia. Ayo, sini. Mau. Ayo, Kia. Lihat sana. Lihat itu. Hah? Gabung ke sana sama kau. Gabung ke sana. Ayo gabung sana. Tidak, Deng. Tidak mau ikut permainan saya seperti itu. Kau habis kau. Sabar, Deng. Tidak ada satu orang pun yang menolak keinginanku. Beribu-ribu kali kamu menolaknya. Ujung-ujungnya kamu pasti menuruti kemauanku juga. Allahu la ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntum minadz zalimin.
Ya Allah, lindungilah anakku Zaskia dari perbuatan orang yang zalim. Dan kabulkanlah doa-doanya ya Allah. Amin. Terima kasih istriku. Saya senang sekali. Tadi malam kamu mantap. Dede, kamu kelihatan lelah sekali. Istirahat makan dulu. Tidak perlu keluar kamar lagi, sudah ada Mia pelayani. Ya sudah. Ya, I love you. Kau jaga istriku yang ketiga. Jangan kasih izin istri keluar dari rumah ini. Awas, kalau sampai dia keluar dari rumah ini, kau habisi kau. Siap, Bos. Kenapa Ki tidak mau makan? Ayo makan. Saya tidak mau kau lihat Ki istriku kurus. Tidak, Dai. Saya lagi puasa sunnah. Tidak usah puasa. Kia, kamu masih marah? Maafkan saya. Maafkan soal tadi malam. Kia, hei, Kia, maafkan saya.
bukan. Kamu pasti senang. Warnanya cocok sekali dengan warna kulitmu. Maaf, Daeng. Sudah, Mako tidak usah banyak neko-neko. Sengaja ini saya siapkan khusus untuk nanti malam. Layani suamimu. Tapi saya tidak mau ada perempuan lain, Daeng. Dede. Mau sekaligus 2, mau sekaligus 3. Tidak apa-apa, Jito. Apa yang dilakukan istri-istri Daeng itu perbuatan dosa. Itu sudah kelewatan batas. Aku takut murka Allah. Cukup! Tidak usah Mako banyak bicara. Jangan sama. Ini bukan pesantren. Saya suamimu. Saya berhak mengaturmu. Jadi kamu harus menuruti semua kemauan saya. Paham aku? Menjeri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Abe, Day. Di mana Kak Kindray? Pasar Pabain-Bain. Oh, iya. Terima kasih, Day. Misi, Bu. Ini pesanannya. Ada yang mau dipesan lagi? Enggak. Enggak, nanti kalau saya butuh apa-apa, saya panggil kamu aja ya. Baik, Ibu. Selamat menikmati. Iya. Oke, tenang aja deh. Oke, nanti saya yang urus ya. Heeh. Astagfirullahaladzim. Ini saya baru mau nanya sama manajernya nih. Bentar. Mbak, saya barusan ketinggalan tas di toilet, tapi pas saya balik udah nggak ada tasnya. Ada yang laporin nemuin tas saya nggak ya, Mbak? Tunggu sebentar, Bu ya. Saya ke bawah dulu untuk cari keberadaan tas Ibu. Ibu silakan tunggu di sebelah sana dulu, Bu ya. Tolong ya, Mbak ya. Udah. Barusan saya bilang ke manajernya mudah-mudahan aja ada orang yang baik hatinya kembali tas saya. Semuanya di situ. Semuanya dalam tas itu. Ya namanya orang lupa.
Iyalah. Tadi Ibu. Saya juga nggak mau ketinggalan. Permisi, ini punya Ibu. Iya, ini teh saya. Alhamdulillah, tadi saya temukan di toilet. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Mari Bu. Tunggu sebentar. Sebentar. Tidak usah Ibu. Saya senang sekali kalau Ibu menemukan barang Ibu. Saya kembali kerja Ibu. Sebentar kalau gitu. Karena kamu nggak mau terima uang tadi. Ini kartu nama saya. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu hubungi saya ya. Insya Allah Ibu. Saya juga ingin sekali ke Jakarta. Tapi sampai sekarang masih belum bisa berangkat. Ya udah kalau gitu kebetulan kamu simpan kartu nama ini. Pokoknya kalau sampai kamu di Jakarta, kamu langsung telepon saya. Apapun yang kamu mau, saya penuhi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya kembali kerja dulu Bu. Terima kasih ya. Iya. Pernah lihat orang ini? Mas, pernah lihat orang ini? Abi Ibu, kamu kenapa? Nanti saja. Tolong bawa saya pergi Bu. Tolong bawa saya. Kamu kenapa? Saya dikejar-kejar sama preman itu. Tolong saya Ibu. Ayo. Baik. Sama memang di sini dah. Cepat ya. Jadi gimana? Gimana lagi kita cari? Sana mau bos marah-marah ini. Ayo kita cari tempat lain. Tempat lain. Udah. Ayo kamu keluar sekarang. Kamu aman. Yuk. Kalau tidak ada Ibu, saya tidak tahu nasib saya seperti apa. Kamu itu berasal dari mana sih? Sepertinya saya pernah kenal wajah kamu.
Ya, inilah rumah saya. Subhanallah. Ini bukan seperti rumah, Ibu. Ini seperti istana. Ini karena kerja keras saya. Kamu masih mau kan kerja sama saya? Iya, Ibu, insya Allah. Ayo masuk. Rumahnya besar sekali, Bu. Mau kemana lo? Hah? 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 Ampun aku. Awas kau kabur lagi ya. Ayo, cepat. Itu kalau ada yang melanggar peraturan di sini. Untung nyawanya nggak kena. Hai. Semua menjalani profesi dengan sangat baik. Jadi kamu juga harus menjalannya dengan baik. Kalau enggak, nasib kamu itu bisa sama kayak yang tadi. Ngerti kamu? Hah? Silakan, Bos. Widih, luar biasa. Cantik kali kau. Siapa namamu sayang? Jangan takut lah sama saya.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Halo. Astagfirullah. Assalamualaikum. Iya, justru gue nelfon lo nih mau ngabarin kalau gue mau ke Jakarta. Tunggu. Kok di hotel? Kan gue punya rumah. Masa gue punya rumah disuruh ke hotel? Ternyata benar ya kata orang. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maksud ibu? Ya kayak kamu gini. Kamu cantik. Seperti si Rosma tuh ibu kamu. Dulu dia juga pelacur. Dia juga jadi primadona di tempat kerjanya. Ibu tahu dari mana kalau ibu saya pelacur? Nurdin, bapak kamu yang kamu cari-cari itu. Dulunya suami saya. Jadi sudah berapa bulan dia? Sudah 2 bulan? Bulan. Ya. Oh, laki-laki. Oh, iya. Bulan itu jadi saksi. Cidain. Kalau perlu bulan dan Nah, si Rosma ibu kamu ngerebut ya dari saya. Dulu saya pecundang. Tapi sekarang udah enggak. Ternyata karma itu gak harus diminta. Dia datang dengan sendirinya. Setelah ayah kamu itu dipenjara karena narkoba, lalu ibu kamu itu bawa laki-laki lain ke rumahnya. Dan wajar juga kan kalau kamu itu jadi pelacur, anggap aja itu udah garis tangan kamu. Permisi, Bos Mami. Mobil sudah siap mengantarkannya ke lokasi. Antar dia. Baik, Bos Mami. Jaga dia baik-baik ya. Saya kasih enggak? Cewek. Ya.
Dia mah orangnya kalem, tapi tetap mau nganyutkan bro. Gue datang ke Jakarta nih, tanya kayak kuliah gue gimana di sana, kehidupan gue. Ini cewek lagi. Gimana harus cewek bro, ingat umur udah tua, harus nikah dong Emang kita. lu udah tua. Ngomongin masalah umur kita sama bro. Ya itu gue bilang sama umur. Ya kalau masalah cewek sih gue pengen cari lah, cuma yang baik, yang soleha. Yang apa lagi, kan? Gue juga mau. Iyalah, gue juga mau dong kalau gitu. Wah, dia. Kalau misalnya kita jalan-jalan, dapat Dia udah mana ya? Bilang, kayaknya di kamar bentar ya. Sebentar. Boleh kita makan dulu? Saya lapar. Oh. Itu yang saya suka dari kamu. Bukan begitu cantik? Kita minum-minum dulu. Sekalian ajak si cantik makan. Ada nggak? Ada. Cakep. Nah, handphone udah ketemu. Nggak kamu kalau kusut. Banget muka lo. Ya, kita liburan aja. Apa sih? Nggak jelas. Baru apa sih, Mbak? Menunya? Ya dulu tuh ya kan, yang mana? Saya boleh ke toilet sebentar? Boleh. Tapi jangan agak kelamaan ya. Sekarang mungkin. Elah. Kita harus makan apa? Kapan? Hari ini? Iya. Bentar. Gua ke toilet dulu ya. Aduh. Silakan minum. Kamu kenapa, sayang? Ya, boring. Iya. Gimana kalau kita dugem? Biar makanannya kita cancel dulu. Yuk. Yang pikiran. Bingung gua. Gue juga bingung. Aduh. Udah makannya nih, makan yuk, makan. Ancolnya besok. Jangan dulu. Mau kemana sih? Tunggu cepet. Mana?
dia nih, Ja. So jadi pahlawan, udah ngaco ngomong, udah nggak jelas, ngawur. Butuh pertolongan apa sih? Mereka tuh pacaran. Jelas lah kurang-kurang mesra-mesraan, wajar aja menurut gua. Apaan sih lu, Lu lihat. Ya Allah, bagaimana nasib mereka? Yang tadi nggak usah dipikirin ya. Mereka tuh orang jahat. Mungkin juga ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan mereka nggak kenapa-napa. Sorry. Lu azan. Kita belum kenalan kan? Iya. Yang ini Ramdan, aku Ramdan. Iya. Reza. Reza. Iya. Kejadian tadi gak usah dipikirin ya. Kalau kamu mau langsung istirahat juga boleh. Kita semua di bawah. Maaf Kazan, saya lancang pakai hijab yang ada di kamar Kazan. Maaf. Itu punya kakakku. Sempet ah. Berantem tahu nih. Tuh.
Iya sayang, makan sayang. Asik. Setelah saya berhasil kabur dari suami saya yang zalim, saya kira penderitaan saya sudah berakhir. Saya bertemu dengan Ibu Farida yang menawarkan kerjaan di Jakarta. Itu karena alasan ingin bertemu dengan ayah kandung saya. Sampai sekarang, saya belum bertemu dengan ayah kandung saya. Bukannya pekerjaan yang halal yang saya dapatkan. Saya malah dijadikan kerja seks komersial. Berarti pelacur dong. Gua siap kopi malu ya. Mana sih kan? Maaf. Tidak apa-apa. Memang itu kenyataannya. Tapi kalau lihat kondisi sekarang ini, kayaknya nggak mungkin untuk kamu pergi mencari tempat tinggal. Karena anak buahnya Farida dan mantan suami kamu pasti akan nyari kamu sampai dapat. Berarti nggak ada jalan keluar nih. Untuk Gimana kalau kamu ikut aku ke Turki? Kebetulan aku kuliah di sana. Dan aku juga kerja sampingan di sana. setuju. Setuju. Ngagetin aja lu ah. Terlalu bersemangat. Ya, lu merasa sih nggak ya? Kalau di depan cewek cantik, ya tipenya dia, keluar tuh di cemerlang. Nah, dia kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Azam. Kau udah di sini? Bukannya di Jakarta? Ceritanya panjang. Sofi ada nggak sih? Ada. Ntar. Kenalin dulu temannya. Astagfirullah. Maaf. Lupa. Ini Sherhat, temen aku sama Sofi. Ini Kia. Dia temen aku dari Makassar. Makassar Indonesia. Cantik sekali. Masya Allah. Zam, kita pulang. Kenalin dulu, ini Kia. Ini Sofi, teman aku. Halo. Iya. Kia ini kan di sini belum ada tempat tinggalnya. Kalau sementara tinggal sama lo dulu, masalah nggak? Enggak. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih, Sofi. Maaf kalau saya merepotkan.
Aku tuh malah seneng, soalnya aku tinggal di sini kan sendiri. Jadi malah enak kan ada temennya. Tapi, tur pilih rasa ode. Bayar pakai Turkish lira. Kamu nggak usah dengerin Sofi. Dia emang orangnya kayak gitu. Bercanda, maaf ya, aku orangnya suka bercanda. Yaudah, aku bikin minum. Kamu ikut aku ke dalam ya. Sekalian aku tunjukin kamarnya. Nanti kan jadi penghuni di sini. Yuk. Iya. Sebentar Kak. Iya. 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 Ini Hagia Sophia. Tempat paling bersejarah di peradaban Islam. Dulu, waktu Konstantinopel ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmed yang kedua, tempat pertama yang didatangin sini dia langsung turun dari kudanya, lalu sujud syukur. Lalu ini diperintahkan harus dijadikan masjid. Itu pada hari Selasa. Hari Jumatnya sudah diperintahkan harus sholat Jumat di sini. Jadi hanya 3 hari sudah jadikan masjid. Ya, kalau Allah yang berkehendak, yang terjadi pasti akan terjadi. Iya, bagus sekali itu. Bangunannya indah sekali. Itu juga keren banget. After reviewing your x-rays in depth, I'm sorry to tell you, you have uterine cancer. And we need to act quickly. We need to operate. We need to remove your uterus. And after that, it will be difficult to have children. Apa maksudnya, Gazam? Kata dokter, kamu kanker rahim. Dan harus segera dioperasi. Ya Allah. Saya lagi bingung, Kazam. Bekal saya sudah habis. Sedangkan saya membutuhkan biaya yang banyak untuk operasi. Sedangkan biaya untuk operasi itu tidak sedikit, kan, Kazam? Iya. Kita harus selesai masalah ini cepat. Jangan repot-repot. Saya sudah banyak sekali merepotkan Kazam. Repot. Aku senang kamu Gimana lakuin. kalau saya kerja di sini, Kak? Saya mau kerja apa aja? Mau cuci-cuci, mau beres-beres rumah, atau mau Iya, masak, tapi- atau nggak apa-apa, Kak. Yang penting halal. Kondisi kamu. Kamu tuh harus banyak-banyak istirahat. Atau gini deh. Kalau emang ada kerjaan, aku kabarin kamu. Ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang kau berikan, ya Allah. Kau maha tahu dan engkau maha merasakan apa yang hamba rasakan. Atas penyakitku,
atas kerinduanku kepada ayah kandungku. Hamba ingin sekali berkunjung ke Masjidil Haram. Hamba rindu ya Allah. Hamba percaya Engkau tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatmu. Karenanya aku pasrahkan padamu ya Allah. Hamba hanya memohon padamu ya Allah. Tuntungilah setiap langkahku ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Haji, Azam, ente kapan datang? Ente bukan liburan ke Indonesia. Duduk, duduk. Ahlan wa sahlan. Ente kapan datang, Zam? Baru aja Pak Haji, sebenarnya pengen lama di Indonesia, cuma kayaknya udah kangen sama Pak Haji nih. Oh, bukan kangen mana, ini kangen sama kabab Turki. Bukan sama jengkol sama tempe kali ya. Masya Allah, Ane lagi kebanjiran order kantor Ane, Zam. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan ini ordernya ini perempuan yang mau umroh. Ane bingung, karyawan Ane hari ini pada nggak ada, lagi pada umroh, lagi bawa rombongan. Ente ada nggak hari yang mau kerja di sini? Wah, kebetulan Pak Haji. Maksud ente? Iya, Azam punya temen nih. Perempuan. Terus dia kebetulan juga ustazah. Masya Allah. Dari mana? Dari Turki, Libanon, Syria? Jauh banget Indonesia, Pak Haji. Indonesia? Indonesia jauh juga sebetulnya ya. Cempeyak, Bogor, Depok. Di Makassar, Pak Haji. Apa? Makassar? Iya. Kampung Ane? Iya. Ada di mana anaknya? Panggil, panggil. Ane terima. Ane terima 10 jari. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji ya. Iya. Ntar Azam bawa ke sini deh. Bener ya, serius ya? Iya. Ane tunggu ya. Pak Haji, makasih Pak Haji. Waalaikumsalam. Hati-hati, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keberuntungan lagi jatuh di pada Ane. Bintang lagi jatuh di kepala Ane. Karyawan dari Makassar. Umroh Ane lagi rame. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Kia, ini chai buat kamu. Chai. Iya. Oh. Kebetulan Abu Travel lagi membutuhkan pendamping untuk jamaah perempuan. Ini kesempatan buat kamu. Betul itu Kak Azam? Iya. Bagaimana ya? Oke, insya Allah saya coba. Sip. Iya. Iya. Allah pasti tahu yang terbaik buat kamu. Kamu yang sabar ya.
Makasih ya. Sajam nggak apa-apa. Ya Allah, Kak Azam. Itu Azam sendiri saja. Iya. Saudaranya masih keluar, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azam, aku mau bicara sama ente. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Kak Azam. Maafin saya Pak Haji atas kejadian yang menimpa jamaah. Azam nggak bisa ngejaga jamaah dengan baik. Azam. Kenapa ente minta maaf sama aneh? Ha? Ente nggak punya salah. Malah jamaah semua ngucapin terima kasih atas pertolongan ente, servis ente sama Kia. Mereka semua puas. Alhamdulillah. Azam pikir Azam udah ngecewain Pak Haji sama jamaah Pak Haji. Enggak, alhamdulillah. Bahkan ada kabar gembira lagi buat ente. Para jamaah semua minta dianterin, ente sama Kia anterin mereka sampai ke Baitullah. Nanti masalah biaya semua, aneh yang jamin. Tunggu Pak Haji. Baitullah maksudnya Mekah. Ka'bah rumah Allah. Ente bisa umroh. Nah, enak kan? Sambil bisnis, sambil ibadah. Ini suatu keberuntungan buat ente. Iya, Azam kebetulan juga emang belum pernah umroh Pak Haji. Nah, alhamdulillah ya. Jangan lupa sampai nama Kia, suruh siap-siap. Iya Pak Haji. Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah nih, baik banget anak ini nih. Insya Allah, Anda bisa nyenengin banyak orang. Biar berkah perusahaan Anda. Amin, Insya Allah. Ada apa, Kak Azam? Apa pekerjaan kita ada yang salah? Kak Azam, coba Kak Azam bicara saja, saya tidak apa-apa. Kak Azam. Alhamdulillah. Kita ditugasin ke Baitullah untuk antar jamaah sama Pak Haji. Maksudnya kita pergi ke Mekah? Iya, Mekah. Alhamdulillah, berdoa. Bener Kak Azam? Alhamdulillah, ya Allah. Kamu belum pernah ke Mekah kan? Belum pernah. Ya saya ingin sekali ke sana, Kak. Ya Allah, segala puji terbaik hanya untukmu. Zat penyembuh dan penjawab semua doa, ya Allah.
Jika kau berkenan, izinkan aku menikmati hidup ini lebih lama lagi. Agar aku bisa mengabdi kepadamu lebih lama lagi, ya Allah. Meskipun aku tahu, dan kau pun tentu lebih tahu, kalau saat ini aku divonis dokter terkena kanker rahim. Meskipun aku juga tahu bahwa semua penyakit berasal darimu dan terjadi atas kehendakmu, ya Allah. Karena tak ada yang perlu aku khawatirkan, karena aku yakin Engkau selalu jadi penolong terbaikku. Setelah kerinduanku pada rumah mulia ini, aku merindukan sosok ayahku. Aku ingin sekali berbakti padanya, ya Allah, sebagai balasan atas kebaikannya selama ini. Sampai saat ini aku tak tahu keberadaannya, tapi aku yakin tak ada yang tak terlihat olehmu, karena sesungguhnya Engkau alimul ghaib wassahadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang saya lakukan, saya berniat untuk membalas bakti kepada Abi. Ya, aku ngerti kok. Walau bagaimanapun, Kiai Kahar tuh telah melakukan banyak hal buat kamu. Ya, beliau itu begitu tulus. Walaupun aku tahu, sebenarnya beliau itu tidak mengharapkan apa-apa dari saya. Selain saya menggantikan posisi Abi sebagai penerus pesantren. Bismillah. Bagus sekali itu, Kak. Di sini udaranya juga dingin ya. Kia. Ya? Kenapa, Kak? Udah 4 bulan kita sama-sama. Aku nggak bisa mengkirim perasaan aku sama kamu kalau aku cinta sama kamu. Aku mau kita nikah. Kamu mau kan jadi istri aku? Kak Azam kan tahu bagaimana masa lalu saya. Hubungan saya dengan suami saya pun masih belum jelas, Kak. Walaupun dia zalim, tetap saya harus memastikan perceraian saya. Sebenarnya saya juga merasakan apa yang Kak Azam rasakan. Wanita mana yang tidak ingin memiliki keluarga yang bahagia, saling mencintai, saling menyayangi. Begitu juga saya. Saya ingin sekali merasakan itu, Kak Azam. Manusia memang selalu dan selalu membutuhkan cinta, apapun kemasannya. Ini soal hati. Soal rasa yang dimiliki. Itu yang namanya takdir. Yang akan terjadi pasti akan terjadi. Nggak ada yang perlu ditakutin kan? Tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan mencari ridho Ilahi. Karena cinta sejatilah yang akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Iya.
Cinta aku sama Allah dan kamu. Oh, jadi kamu mau menikah, Kia? Tidak apa-apa sih, nak. Lagi pula si Basri itu sekarang sudah meninggal dunia 5 bulan yang lalu. Karena usahanya bang, dia bunuh diri, nak. Abi sudah tahu semua tentang si Basri dan perlakuan dia terhadap kamu, nak. Jadi Abi doakan pernikahan kamu dengan si Azam mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, Abi. Nanti Kia secepatnya datang ke Makassar ya. Jaga kesehatan, Kak. Bu bir mucize. Rabbim sana şükürler olsun. It's amazing. It's a miracle. The cancer that was growing inside of her uterus. It's gone. No sign of it. MasyaAllah. Are you serious? Have a look. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Iya kata dokter, kanker kamu hilang gitu aja. Kamu sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Saya jadi ingat Abi. Abi pernah bilang, kalau takdir itu bisa berubah karena doa, Kak. Iya berarti doa kamu udah dijabah sama Allah. Terima kasih, dokter. Kita cek dulu dia deh. Tasyukur, dokter. Stop. Assalamualaikum. Ayah. Ya Allah. Ini Kia anak ayah. Anak Ibu Rosma, ayah. Ya Allah. Kia rindu dengan ayah. Kia sayang sama ayah. Maafkan Kia, ayah. Ibu Farida. Ibu tega. Ya. Selama ini sebenarnya saya tinggal serumah dengan Nurdin. Bapak kamu yang kamu cari-cari itu. Dan siapa yang menjerumusin kamu sebagai pelacur? Semua itu ulah dia. Bapak kamu yang kamu cintai. Benar itu, ayah. Ayah minta maaf. Ayah punya salah. Ayah punya utang.
Ayah nggak bisa bayar. Ya, ayah jual kamu. Dan sekarang kamu cuma meratapi penyesalan dan gak berguna. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayah yang salah. Ayah jahat, saya gak pernah sayang sama Kia. Benci. Kia. Aku mohon sama kamu. Kamu maafin ayah kamu. Kia, dengar aku. Walau bagaimanapun, dia ayah kamu. Ayah kandung kamu. Kamu udah lama kan nyari dia. Sekarang kamu lihat. Dia udah gak bisa apa-apa lagi. Maafin dia. Kamu harus ikhlas. Sayang sama ayah. Manusia memang selalu dan selalu membutuhkan cinta, apapun kemasannya. Tapi itulah cinta. Kadang yang kita harapkan itu tumbuh merekah indah, bisa jadi layu dan berguguran. Tapi emang kayak gitu kan cinta. Kadang apa yang kita harapkan belum tentu terjadi seperti yang kita harapkan. Bikin bingung.